Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah. Insyaallah untuk matematika semester ini Ustazah menemani antum belajar matematika ya. Kali ini nggak pakai pretest post-test lagi di awal pertemuan ya. Oke, lega Ustazah gitu ya. Ustazah juga lega. Karena nggak banyak tugas ya, nggak banyak koreksi. Nah, insya Allah untuk pertemuan pertama ini kita bahas sesuatu yang mudah. Nah, jadi mudah atau sulit ya? Kalau bagi Ustazah sih mudah ya, karena ini matematikanya membayangkan ya. Kita dan dekat dengan kalian juga. Kita bahas geometri ruang. Nah, tenang aja, belum masuk sin cos kok. Karena kelas 12 sebenarnya lebih dekat dengan sin cos tangan pembelajarannya ya, atau trigonometri. Nah, tapi kita sekarang membahas geometri ruang. Nah, nanti kita dengan dua bahasan, yaitu tentang kesebangunan. Kapan dikatakan benda datar itu dikatakan sebangun, kapan dikatakan kongruen ya, ada kongruen, ada kesebangunan. Lalu kita berbicara dengan masalah titik ya, jadi jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang kayak gitu. Nanti ada juga jarak bidang ke bidang, bidang ke garis kayak gitu. Nanti seperti itu ya pembelajaran kita. Tapi untuk kali ini fokusnya ke kongruen dan kesebangunan. Nah, untuk pertama kita bahas dulu kesebangunan ya. Kelihatan nggak? Nah, kita bahas tentang kesebangunan. Bangun yuk bangun. Bukan gitu ya. Nah, kesebangunan itu apa sih? Nah, kesebangunan bangun datar ini ya. Bangun datar dikatakan sebangun apabila memiliki ukuran yang sama. Memiliki bentuk yang sama, ukurannya bisa berbeda. Oke, jadi ini. Kapan benda dikatakan sebangun? Bentuk sama. Nah, ukuran sama atau berbeda, bisa dua-duanya. Jadi ukurannya terserah. Tapi yang perlu diperhatikan gini, sisi-sisinya itu saling bersesuaian. Jadi ukuran sisi-sisinya saling bersesuaian. Maksudnya apa Ustazah itu ya? Maksudnya kayak gimana? Nah, ternyata maksudnya seperti ini. Contoh, kita masuk contoh baru bisa. Contoh. Ayolah mila. Nah, contoh gini. Sudah punya ini, bangun datar persegi. Oke. Perseginya kecil, enggak apa-apa. Ini persegi besar. Ya, ini satu, ini dua, sisinya dua. Nah, ini bangun A, misalkan ini adalah A, yang ini adalah B. Bangun A dan bangun B, jadi ini dikatakan sebangun. Kenapa? Karena bentuknya sama-sama persegi. Nah, sisi-sisinya bersesuaian. Nah, sisi sini ya, nomornya ini. Dibandingkan, perbandingan. Bukan sisinya bersesuaian, perbandingan sisi-sisinya. Ini perbandingannya ya. Jadi sisi-sisinya ini perbandingannya berapa? A banding B, sisi A banding B, sisi B adalah 1:2. Jadi kalau kita bandingkan sebelah sini, nanti dibandingkan sini adalah 1:2. Yang bawah dibandingkan dengan yang bawah 1:2. Sisi kanan dibandingkan sisi ini ya. Kanan atau kiri ya? Nah, ini ya sisi sini dibandingkan nanti 1:2, yang atas juga 1:2. Gitu sama ya. Nah, seperti itu. Nah, contoh lagi. Ustazah punya gambar gini, segitiga. Nah, ini sama kaki, satu. Ini segitiga juga, sama-sama segitiga. Tapi di sininya apa? Ini misalkan 1, 2. Ini berapa nih ya? Nah, gitu ya. Apakah dia sebangun? Tidak, ini tidak sebangun. Kenapa? Dari bentuknya saja sudah tidak sama ya. Ini segitiga sama kaki, yang ini segitiga siku-siku, sudah berbeda. Bisa dipahami ya? Nah, gitu. Jadi meskipun ukurannya berbeda, asalkan bersesuaian, itu nanti dia
sebangun. Mudah kan? Belajarnya mudah kan ya? Nah, gitu ya. Sebangun. Lalu yang kedua adalah habis sebangun itu apa ya? Kongruan. Jadi kekongruenan. Kapan bidang datar itu dikatakan kongruan? Bidang datar itu dikatakan kongruan apabila bentuknya sama. Bentuk sama. Nah, ingat diperhatikan. Ini bentuk sama, ini juga bentuk sama. Sebangun itu bentuk sama, kongruan juga bentuknya sama. Yang membedakan ini ukurannya wajib sama. Ukurannya sama. Nah, ya. Jadi kalau Ustazah punya ini, contoh yang ini bukan kongruan, dia sebangun tapi dia tidak kongruan. Kenapa? Karena yang sini kecil, yang sini besar, nggak sama. Nah, kalau gini, Ustazah punya satu segi 5 ini ya, segi 4 trapesium ya. Nah, ini Ustazah cerminkan. Ini sudah masuk bahasan transformasi geometri loh ya. Nah, kalau dicerminkan, coba suatu bangun dicerminkan, pasti pencerminannya juga tetap sama kan ya. Jadi bangunnya ini sama dengan ini. Nah, ini namanya dia kongruen. Bangun A dan bangun B ini dia kongruen. Dari segi bentuk sama, dari ukuran sama. Nah, sama halnya dengan bangun yang ketika gini. Ustazah punya segi, ya sama aja ya. Gambar ini aja lagi ya. Saya suka gambar ini. Ya. Biar mudah dipahami. Nah, ini Ustazah putar 90 derajat bisa. Gini. Cuma diputar ya. Nah, sekalipun dia diputar, nah, dia tetap sama. Bentuknya sama, ukurannya pun sama. Maka dia juga kongruen. A dan B ini kongruen. Namanya dirotasi. Jadi ini dicerminkan, rotasi pencerminan ini diputar. Nah, kalau perbesaran, nah kita sudah masuk ke transformasi geometri ini juga ya. Nah, kalau perbesaran ini, ya kali ini dia nggak kongruen ya. Terus ada lagi pergeseran, ya namanya pergeseran, dilatasi ya, dilatasi, digeser. Ustazah punya nih lantai, ya. Lantainya terdiri dari 2 gini misalkan ya. Ini kalau, nah ini di buku modul kalian ada. Ini kalau misalkan persegi A, Ustazah geser set ke sini, namanya lantai, dia kan pasti sama kan ya. Ini A pasti menutupi B kalau digeser. Nah, gitu ya. Nah, maka A dan B ini adalah kongruen. Dia sebangun dan juga kongruen. Jadi intinya gini dari pembelajaran ini kali ini. Pembelajaran hari ini. Nah, suatu bangun datar ya yang kongruen dia pasti sebangun. Yang kedua, catatan pentingnya, bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen. Nah, ini ya, bisa dipahami. Nah, nanti setelah ini kita belajar tentang trigonometri. Jadi keterkaitan kesebangunan, hubungan kesebangunan dan kekongruenan dengan trigonometri, dengan sin cos tangen bagaimana ya. Jadi ketika kalian gini, misal kalian punya segitiga gini, nah segitiga ABC, nah ini sudutnya 30 derajat misal 30 derajat, ini diketahui 2, ini misalkan 5 ya gini ya. Nah ini punya segitiga ABC. Nah Ustazah punya lagi segitiga, nah ini segitiga ABC, ini segitiga BCD. Nah BCD, segitiga BCD. Nah ini sisi ini 30 derajat, yang ini adalah 2, yang ini adalah 5. Nah
kita akan membuktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga BCD. Nah, disinilah nanti kita butuh trigonometri. Kenapa? Untuk mencari sisi-sisi yang belum diketahui. Nah, sisi ini kan belum diketahui berapa ini ya. Ini juga belum diketahui. Sudutnya juga belum diketahui nih. Nah, banyak yang belum diketahui. Ini nanti gunanya untuk kita belajar trigonometri ya. Jadi insya Allah di video selanjutnya Ustazah akan memberikan materi ya tentang trigonometri, atau mungkin dilanjut sekarang ya, masih cukup waktunya ya. Nah, trigonometri yang perlu kalian ketahui itu sebenarnya begini, simpel kok ya. Sekarang aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi gini, di sini aja ya. Kalau Ustazah punya segitiga, nah ingat ya ini ya, nanti kalian punya buku tebel itu, buku folio ya, buku catatan, nanti kalian catat di situ ya. Jadi gini, Ustazah punya segitiga A, B, C. Salah, ini A, B, C nya. Misalkan sisi yang berhadapan dengan A adalah sisi A, ini A. Sisi yang berhadapan dengan B, titik B adalah sisi B. Sisi yang berhadapan dengan C adalah sisi C. Ini punya sudut ya semua. Ini adalah sudut alfa. Ini itu gamma Ustazah, beda. Ini alfa, ini beta. Ustazah semakin lama tulisannya semakin bagus. Ini beta, ini C-nya adalah gamma. Nah, rumus. Kita masuk rumus. Rumus aja ya, nggak apa-apa. Nah, rumusnya gini, mungkin di buku kalian itu salah ketik ya, bukan salah ketik, kurang editannya kurang sempurna. Nah, apa ya? Tolong dimaafkan ya. Jadi gini, kita pakai perbandingan A per sin A, sin alfa itu sama dengan B per sin beta. Ingat ya, gambarnya seperti ini, dia selalu berhadapan gini ya. Nah, kalau nanti B-nya misalkan sisi B-nya kalian tulis di sini, maka bukan B per sin B ya. Tidak ya. Ini disamakan seperti ini. Nah, ini lalu C per sin alfa. Sin alfa, sin gamma. Ini untuk aturan sinus. Ini aturan sinus ya nak ya. Ini sinus sudah dulu. Nah, cuma ini 53 ini ya. Ini namanya, benar ya, namanya aturan sinus. Nah, nih. Kalau aturan kosinus bagaimana? Nah, kalau aturan kosinus gini ada lagi. Sama seperti ini ya. Jadi kalau aturan kosinus itu yang diketahui cuma salah satu sudutnya saja. Nah, dengan sudut dua ini nggak diketahui. Kalau aturan kosinus gini. Misalkan A, saya nyari A ya. A kuadrat sama dengan yang belum diketahui, ini B kecil ini. Aduh. Ya, B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 cos bener nggak ya? Sebentar saya cek dulu ya, mana ya? Dikurangi 2 ini nih, terus lagi ya 2BC cos, karena di sini A adalah maka cos alfa ya, seperti itu. Terus sebentar, Ustaz mau lihat ini dulu. Benar, Ustaz mau memastikan benar, nanti takutnya informasi yang sampai ke kalian adalah salah. Nah, kalau kita nyari B kuadrat, maka yang tersisa apa? Kalau ini B berarti yang ada C sama D. C sama D. A sama C. A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos beta. Lalu C kuadrat sama dengan
A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos gamma. Ini ya. Nah, ini aturan kosinus. Oke. Sudah ya. Ini rumusnya. Nanti bisa kalian gunakan di sini. Nah, sisi ini. Nah, saya nyari sisi. Yang ada adalah sisi sama sudut. Maka gunakan aturan kosinus. Nah, setelah ketemu aturan kosinus, maka bisa pakai perbandingan sudut. Ini ya, AC per sin 30 itu harus sama dengan 2 per sin ini. Nah, ketemu nanti ya. Itu gunanya aturan sinus dan aturan kosinus ya. Insya Allah ini sudah bisa kalian pelajari, sudah bisa kalian gunakan untuk melakukan penyelesaian di evaluasi ya. Soal evaluasi yang sudah Ustazah berikan, soal evaluasi 3.1 dan soal evaluasi 4.1 yang ada di modul ya. Silahkan kalian kerjakan, nanti Ustazah sediakan room untuk mengumpulkan tugasnya. Ustazah akhiri, semoga bermanfaat, selamat belajar. Jika ada maksudnya masih bingung, kalian ulang-ulang lagi. Kalau masih bingung lagi silahkan chat Ustazah ataupun melalui classroom, gak apa-apa. Insya Allah Ustazah akan memberikan yang terbaik untuk antum semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.